Indonesia saat ini sedang menghadapi masalah gizi yang cukup kompleks. Pemerintah bahkan menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional. Seorang balita 2 tahun di Jakarta Timur menderita stunting alias kurang gizi. Halo semuanya, perkenalkan aku Fatia Rihatolaisi dengan NIM 2411213033 dari kelas A3. Pada video kali ini aku bakal jelasin apa saja peran sarjana kesehatan masyarakat atau bisa kita kenal dengan SKM dalam pencegahan masalah kekurangan gizi dan kontribusi apa saja yang kuberikan di masa depan untuk pembangunan Indonesia. Seperti yang kita ketahui, sarjana kesehatan masyarakat memiliki peran yang besar dalam mencegah masalah kekurangan gizi. Nah, apa aja sih peran-peran tersebut? Yang pertama, memberikan edukasi dan penyuluhan, misalnya memberikan penyuluhan tentang pola makan yang sehat, terutama di daerah yang masih sulit akses gizinya. Dengan cara ini, masyarakat jadi lebih tahu pentingnya nutrisi untuk tubuh mereka. Yang kedua, memantau dan mengevaluasi status gizi. SKM sering turun ke lapangan untuk mengukur tingkat gizi masyarakat, seperti tinggi dan berat badan anak-anak, untuk mengetahui apakah masalah seperti stunting ataupun kekurangan zat besi. Hasil dari pemantauan ini akan menjadi dasar dalam menyusun program yang tepat sasaran. Yang ketiga, membuat program peningkatan gizi. Misalnya, memberikan makanan tambahan ke balita atau ibu hamil seperti bubur bergizi, atau bisa juga dengan tablet tambah darah untuk remaja putri. Yang keempat, bekerja sama dengan berbagai pihak, misalnya kolaborasi dengan Dinas Pertanian untuk memastikan bahan makanan bergizi selalu tersedia di pasar lokal. Yang kelima, membantu membuat kebijakan kesehatan, misalnya mendorong subsidi makanan bergizi untuk masyarakat miskin atau membuat aturan tentang makanan sehat di sekolah. Dan yang terakhir ada melibatkan masyarakat secara aktif dengan melatih kader posyandu untuk mendeteksi dini masalah gizi atau mengajarkan ibu-ibu di desa cara masak makanan bergizi dengan bahan-bahan lokal. Selanjutnya, kontribusi apa aja sih yang akan aku berikan di masa depan dalam pembangunan Indonesia? Yang pertama, meningkatkan kesadaran dan edukasi kesehatan. Setelah menjadi sarjana kesehatan masyarakat, saya akan fokus pada edukasi masyarakat tentang pentingnya hidup sehat. Penyuluhan kesehatan, kampanye, dan pelatihan masyarakat dapat menjadi cara untuk mendorong perubahan perilaku menuju pola hidup sehat. Yang kedua, membantu mengatasi masalah kesehatan nasional. Saya akan terlibat dalam program-program untuk mengatasi masalah kesehatan yang menjadi prioritas nasional, seperti stunting, gizi buruk, dan penyakit menular. Dengan pengetahuan yang saya miliki, saya bisa bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga lainnya. Yang ketiga, mendorong kebijakan kesehatan yang lebih baik. Sebagai lulusan SKM, saya dapat menjadi advokat untuk memperjuangkan kebijakan kesehatan yang lebih baik lagi, seperti pemerataan fasilitas kesehatan, peningkatan anggaran untuk kesehatan, dan juga kebijakan gizi di sekolah. Yang keempat, mengembangkan sistem layanan kesehatan di komunitas. Saya ingin membantu memperkuat layanan kesehatan berbasis komunitas seperti posyandu, puskesmas, dan program desa siaga. Hal ini penting untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil. Yang kelima, berperan dalam penelitian dan inovasi kesehatan. Saya dapat melakukan penelitian untuk mencari solusi atas masalah kesehatan yang ada, seperti pola makan masyarakat, akses ke layanan kesehatan, atau efektivitas program kesehatan tertentu. Dan yang terakhir, berpartisipasi dalam pemberdayaan ekonomi berbasis kesehatan. Saya dapat membantu masyarakat meningkatkan taraf hidupnya melalui program-program pemberdayaan ekonomi berbasis kesehatan, seperti pelatihan wirausaha makanan sehat atau pemanfaatan hasil pertanian lokal untuk memenuhi kebutuhan gizi. Nah, sebagai sarjana kesehatan masyarakat, saya akan berkontribusi dalam mewujudkan visi Indonesia Sehat 2045 dengan mengupayakan pemerataan layanan kesehatan, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan, dan juga mendukung terciptanya generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Kontribusi saya sebagai sarjana kesehatan masyarakat tidak hanya dalam mengatasi masalah kesehatan, tapi juga dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia dengan pendekatan edukasi, inovasi, advokasi, dan juga pemberdayaan masyarakat. Saya percaya dapat memberikan dampak positif yang besar dalam menciptakan bangsa yang lebih sehat dan juga sejahtera. Sekian dari video saya mengenai peran sarjana kesehatan masyarakat dalam mencegah masalah kekurangan gizi dan juga kontribusi yang saya berikan di masa depan untuk pembangunan Indonesia. Semoga video yang saya berikan bermanfaat. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.